Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam pesan pastoral kali ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang kuasa anugerah Allah. Mari kita membaca di dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Surat Titus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Titus, merupakan sebuah surat yang bersifat pribadi. Surat-surat Paulus sebagian besar adalah surat yang ditujukan kepada gereja tertentu atau kepada jemaat tertentu. Tetapi ada beberapa surat Paulus yang ditujukan kepada pribadi, antara lain surat 1 dan 2 Timotius, kemudian surat Filemon dan juga surat Titus yang baru saja kita baca. Titus adalah seorang pemimpin jemaat di Pulau Kreta. Pulau Kreta adalah pulau terbesar di wilayah Yunani yang terpisah dari Yunani daratan yang berada di benua Eropa. Dan Titus adalah pemimpin gereja di sana, pemimpin jemaat di sana. Di dalam pasal yang kedua ayat 11-14 yang baru saja tadi kita baca, Rasul Paulus menguraikan kepada Titus tentang kuasa dari anugerah atau kuasa dari kasih karunia Allah itu. Yang pertama, Paulus mengatakan bahwa anugerah Allah itu berkuasa untuk menyelamatkan. Anugerah Allah itu berkuasa untuk menyelamatkan. Ayat yang ke-11 tadi mengatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih karunia atau anugerah adalah sebuah pemberian dari Tuhan yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima. Karena kita adalah orang yang berdosa, orang yang hina. Tetapi karena kasih-Nya maka Tuhan memberikan kasih karunia atau anugerah-Nya itu kepada kita. Anugerah itu dinyatakan atau diwujudkan di dalam diri Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini, yang menderita, bahkan yang mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan. Kita orang-orang berdosa, kita tidak layak menerima anugerah yang demikian besar itu. Tetapi hanya karena kasih Allah saja, maka Allah memberikan kasih karunia atau anugerah-Nya itu. Dan oleh karena anugerah Allah itu, oleh karena pengorbanan Kristus itu, maka kita memperoleh keselamatan. Dosa kita diampuni, hukuman kita digantikan oleh Kristus, sehingga kita sekarang diselamatkan dari dosa kita. Dan ayat tadi mengatakan bahwa kasih karunia Allah itu menyelamatkan semua manusia. Artinya bahwa Tuhan menyediakan anugerah itu untuk semua orang. Tetapi pada kenyataannya kasih karunia atau anugerah keselamatan itu hanya berlaku atau hanya efektif bagi orang-orang yang memberikan tanggapan kepada anugerah itu. Memang anugerah keselamatan itu tersedia untuk semua manusia. Tetapi anugerah keselamatan itu hanya bisa diterima oleh orang yang memberikan tanggapan kepada anugerah itu. Tanggapan itu adalah berupa iman. Iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka setiap orang yang memberikan tanggapan iman kepada anugerah Allah itu, mereka semua diselamatkan. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, bahwa kita sudah memberi tanggapan dengan iman kepada anugerah Allah itu. Sehingga kita termasuk bagian orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kita orang berdosa adalah orang-orang yang tidak layak sebenarnya untuk menerima itu. Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah besar di abad ke-19 dari Inggris, pernah menggambarkan keadaan orang berdosa itu seperti seorang penjahat yang siap untuk dijatuhi hukuman mati dengan tali gantungan yang sudah melingkar di lehernya. Tetapi anugerah Allah itu memotong tali gantungan itu. Sehingga kita orang berdosa, yang seharusnya kita mati, seharusnya kita binasa,
Kita orang-orang yang layak untuk dihukum, tetapi oleh karena anugerah Allah, maka hukuman itu tidak dijatuhkan kepada kita. Kita diselamatkan dari kebinasaan oleh karena anugerah Allah. Bapak Ibu, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Kita perlu setiap hari mengingat akan anugerah Tuhan yang begitu besar itu. Itu adalah kuasa anugerah Allah yang pertama, bahwa anugerah Allah itu berkuasa untuk menyelamatkan. Yang kedua, anugerah Allah berkuasa untuk mendidik. Di dalam ayat yang ke-12 tadi kita membaca bahwa Ia mendidik kita. Di dalam terjemahan bahasa Inggris maupun di dalam bahasa Yunaninya, kalimat ini menjadi lebih jelas bahwa yang dimaksud dengan Ia di sini adalah kasih karunia atau anugerah Allah yang sudah disebutkan di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-11. Sehingga ayat yang ke-12 ini bisa kita baca seperti ini. Kasih karunia Allah itu mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Didikan Allah merupakan bagian dari kasih-Nya kepada kita. Didikan Allah merupakan bagian dari anugerah-Nya kepada kita. Dan maksud dari didikan itu adalah supaya kita meninggalkan kefasikan, supaya kita meninggalkan cara hidup kita yang lama, supaya kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi kita. Ayat 12 tadi mengatakan. Dan setelah meninggalkan itu semua, maka sekarang kita memiliki cara hidup yang baru, yaitu kita hidup secara bijaksana, kita hidup dengan adil, kita hidup beribadah, mengabdi kepada Tuhan di dalam hidup kita yang sekarang di dunia ini. Bapak Ibu, anugerah Allah itu memang menerima kita apa adanya. Kita orang berdosa, kita diberi kasih karunia yang begitu besar yang menyelamatkan kita. Tetapi anugerah Allah yang menerima kita apa adanya itu tidak ingin membiarkan kita tetap dalam keadaan kita yang lama dan berdosa itu. Di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, Tuhan membentuk kita, Tuhan memproses kita. Tuhan mendidik kita agar cara hidup kita berubah, agar kita tidak tetap hidup dengan cara hidup kita yang lama dan berdosa itu. Allah ingin agar kita mengalami perubahan di dalam hidup kita. Allah ingin agar keselamatan itu menunjukkan buah-buah yang nyata di dalam hidup kita. Ibrani pasal 12 ayat 7 mengatakan demikian, "Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya?" Kalau Tuhan mendidik kita, bahkan mungkin kadangkala Tuhan menghajar kita, mendisiplin kita, itu karena Dia mengasihi kita. Dan karena kita adalah anak-anak yang dikasihinya, maka Allah ingin kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, kita harus menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kita harus meninggalkan kebiasaan kita yang lama. Dosa-dosa yang dulu kita lakukan, yang dulu kita nikmati, harus kita tinggalkan. Orang-orang di Pulau Kreta di mana Titus melayani dan memimpin gereja di sana, mereka terkenal dengan sifat-sifat mereka yang buruk. Di dalam pasal 1 ayat 12, Rasul Paulus mengutip pernyataan dari seorang terpandang di Kreta. Paulus mengatakan bahwa orang-orang Kreta adalah orang-orang yang pembohong. Mereka digambarkan seperti binatang buas. Mereka adalah orang-orang pelahap atau orang-orang rakus yang malas. Mereka orang yang suka berpesta pora, suka mabuk-mabukan. Dan sebenarnya Paulus mengutip apa yang dikatakan oleh seorang filsuf yang berasal dari Kreta sendiri 600 tahun sebelumnya. Di abad ke-6 sebelum Masehi, seorang filsuf dari Kreta yang bernama Epimenides mengatakan bahwa demikianlah keadaan orang-orang di Kreta itu. Mereka sudah terkenal, itu menjadi semacam rahasia umum yang diketahui semua orang, bahwa orang-orang di Kreta adalah orang-orang yang punya cara hidup yang buruk, seperti yang tadi digambarkan oleh Rasul Paulus. Tetapi Paulus mengatakan bahwa setelah mereka menerima anugerah Allah, maka Allah mendidik mereka. Mereka tidak bisa tetap tinggal di dalam cara hidup mereka yang lama itu, di dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu. Tetapi sekarang mereka harus hidup dengan bijaksana, harus beribadah kepada Allah. Dan untuk itulah maka anugerah Allah itu mendidik, mengajar, dan membentuk mereka.
Di dalam pasal 2 ayat 14 yang tadi sudah kita baca, Paulus juga mengatakan bahwa kita semua yang percaya kepada Tuhan, kita dikuduskan menjadi umat Tuhan. Kita dipisahkan, cara hidup kita dipisahkan dari dunia yang berdosa ini, untuk kita menjadi kepunyaan Tuhan, dengan sebuah tujuan, bahwa kita akan menjadi orang-orang yang rajin berbuat baik. Bukan saja kita meninggalkan dosa dan kebiasaan kita yang lama, tetapi sekarang, setelah menerima anugerah Allah, kita menjadi orang-orang yang giat, menjadi orang-orang yang rajin berbuat baik. Bapak Ibu, kita perlu memiliki hati yang terbuka untuk dididik oleh Tuhan, untuk diajar oleh Tuhan, untuk dikoreksi oleh Tuhan. Karena didikan Tuhan itu, ajaran Tuhan itu, koreksi dari Tuhan itu merupakan wujud dari anugerah dan kasih-Nya kepada kita. Itu adalah kuasa anugerah Allah yang kedua, bahwa anugerah Allah itu berkuasa untuk mendidik kita. Yang ketiga, anugerah Allah berkuasa untuk memberikan pengharapan. Ayat yang ke-13 pasal 2 dari Titus tadi mengatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita hidup di tengah dunia yang berdosa. Kita hidup di tengah dunia di mana kita harus berjuang setiap hari. Kita harus bergumul setiap hari. Ada masalah-masalah yang kita hadapi. Ada mungkin sakit penyakit yang terjadi, yang dihadapi di dunia ini. Ada penderitaan-penderitaan yang kita alami di dunia ini. Tetapi di dalam anugerah Allah, kita sekarang memiliki pengharapan akan kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan dan Tuhan janjikan bagi kita. Pengharapan itu bukan hanya sekedar angan-angan, tetapi pengharapan itu sesuatu yang sudah pasti menjadi milik kita. Memang kemuliaan dan berkat-berkat kekal itu belum sepenuhnya kita miliki sekarang, tetapi pengharapan itu adalah sesuatu yang pasti, yang akan kita nikmati setelah Tuhan Yesus nanti datang kedua kalinya untuk menjemput kita. Kita saat ini sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, di mana kita akan menikmati semua kemuliaan yang Tuhan sudah janjikan itu bagi kita. Dan anugerah Allah itu memberikan kepada kita pengharapan akan kemuliaan itu. Anugerah Allah memberi kepada kita kekuatan untuk tetap semangat menghadapi perjalanan hidup kita yang penuh tantangan, yang penuh penderitaan ini. Tetapi kita bisa tetap bersuka cita karena anugerah Allah itu memberikan kepada kita kepastian, pengharapan, kemuliaan, dan keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Anugerah Allah itu juga merupakan jaminan bahwa kita akan dapat menjalani dan menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik. Yohanes pasal 6 ayat 39, Tuhan Yesus mengatakan demikian, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Anugerah Allah itulah yang menjadi jaminan bahwa kita menjadi milik Kristus selama-lamanya. Anugerah Allah itulah yang menjadi jaminan bahwa kita tidak akan terhilang. Anugerah Allah itu menjadi jaminan bahwa kita akan terus dipelihara dalam perjalanan iman kita. Kita akan terus diberi kekuatan menghadapi pergumulan kita. Anugerah Allah itulah yang memberi kepada kita kepastian bahwa kita akan memperoleh kemuliaan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu. Bapak Ibu, kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Hari ini kita sudah melihat bahwa ada 3 kuasa anugerah Allah yang kita alami. Yang pertama, anugerah Allah berkuasa menyelamatkan kita. Kita yang seharusnya binasa, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan, dosa kita diampuni. Yang kedua, anugerah Allah berkuasa untuk mendidik kita. Kita tidak seharusnya tetap tinggal dalam cara hidup kita yang lama, tetapi cara hidup kita berubah. Dosa-dosa dan kebiasaan lama kita tinggalkan. Oleh karena anugerah Allah itu mendidik dan mengajar kita setiap hari untuk hidup lebih baik. Dan yang ketiga, kita bersyukur bahwa anugerah Allah itu berkuasa memberi pengharapan kepada kita. Walaupun hidup kita sekarang ini mungkin diwarnai dengan pergumulan dan penderitaan, tetapi anugerah Allah memberi kepada kita kepastian akan kemuliaan yang kekal, pengharapan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita.
Kiranya Tuhan menguatkan dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah dari Allah. Dan tolonglah kami untuk tetap setia mengikut Tuhan, untuk tetap menikmati anugerah Allah itu, mensyukuri anugerah Allah dalam hidup kami. Walaupun mungkin hidup kami diwarnai dengan pergumulan, walaupun hidup kami mungkin diwarnai dengan perjuangan, tapi kami percaya bahwa anugerah Allah itu senantiasa menjaga dan menguatkan kami dalam perjalanan iman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain.